Baik, Ustaz. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah malam hari ini yang mengangkat tema hukum investasi logam mulia. Jadi ini Bapak Ibu masih seri investasi yang ketiga kali ya. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Irfan Doni Tarmizi, Hafizahullah, diselenggarakan oleh Lariba Consulting, Operasi Konsumen LIC, Lariba Solusi Indonesia, Amna Property, bekerjasama dengan Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia atau ISMI Jakarta, dan juga Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia KPMI Jakarta. Jadi kita bekerjasama dengan organisasi lainnya supaya dakwah fikih muamalah ini bisa tersebar dengan seluas-luasnya insya Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Allah muliakan, sebagaimana kita tahu, logam mulia merupakan jenis investasi yang nilainya cenderung stabil. Maka tak heran sebagian orang yang ingin investasi menempuh cara dengan menyimpan uang dalam bentuk logam mulia. Mungkin Bapak Ibu ada yang melakukan dan mungkin sedang melakukan. Namun, bagaimanakah hukum investasi logam mulia secara lebih dalam lagi dalam tinjauan Islam? Supaya apa? Supaya insya Allah hasil investasi kita itu berkah, ya, berkah dunia dan juga akhirat. Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Irfan Doni untuk menyampaikan paparan Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali mengizinkan kita untuk bertemu dalam rangka mempelajari hukum-hukum Islam berkaitan dengan muamalah maliyah. Dan ini suatu kewajiban bagi seorang muslim yang mencari rezeki karunia Allah Ta'ala, maka harus mempelajari hukum Islam dalam hubungan mengenai mencari rezeki ini. Maka di antara bentuk seorang muslim mengembangkan hartanya yaitu dengan cara investasi. Maka di zaman kita sekarang ini, salah satu bentuk investasi yang sedang ramai digunakan orang-orang yaitu investasi pada logam mulia. Karena apa? Karena tadi sudah disampaikan bahwa nilainya cenderung stabil dan kemudian untuk jangka panjang ini bisa mendapatkan keuntungan. Ya, kita lihat nilai sekarang emas dahulu mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu 1 gramnya nilainya 400 ribuan, sekarang sudah hampir 1 jutaan, itu sampai 100% naik nilainya. Kemudian kenapa orang lebih memilih emas? Karena mudah untuk dicairkan, untuk likuiditas. Ya, berbeda dengan yang aset lainnya, berbeda dengan rumah, properti tanah, itu akan mengalami kesulitan dalam mencairkannya. Oleh karena itulah alasan beberapa orang karena mudah untuk dicairkan, mereka memilih investasi dengan emas ini. Tentunya ketika investasi dengan emas ini, maka otomatis dia akan melakukan jual beli, kemudian akan menyimpannya untuk waktu yang lama. Karena kalau hanya investasi dalam jangka pendek, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka orang-orang cenderung akan tidak mendapatkan keuntungan yang banyak, bahkan bisa rugi. Karena emas itu ada biaya
biaya pembuatan ya, produksi, dan itu sampai 100.000 ya. Nah, sedangkan kenaikan emas ini adalah untuk jangka panjang sehingga orang-orang tidak melakukannya. Oleh karena itu kebanyakan investasi emas ini untuk disimpan jangka waktu yang lama. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam dalam menjual beli emas ini akan kita bahas, dan juga bagaimana hukum Islam tentang menyimpan emas ini. Kalau kita perhatikan, Islam sudah mengatur tentang jual beli emas ini. Karena emas ini ternyata salah satu komoditi ribawi ya, yang terjadi padanya bisa terjadi riba dalam jual belinya. Dikenal dengan riba baik, riba jual beli. Maka kita harus paham ya tentang hukum Islam jual beli emas ini supaya tidak terjerumus pada hal yang diharamkan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bis syairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin yadan biyadin. Fa idza ikhtalafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Emas apabila dijual dengan emas, ditukar. Nah, kita tahu bahwa akad jual beli itu pengertiannya adalah tukar menukar. Nah, ketika kita memiliki emas, contohnya emas bentuk perhiasan 10 gram, maka kita ingin menukar dengan emas perhiasan juga yang baru, yaitu yang ingin baru, bahkan ingin menambah beratnya. Nah, maka Nabi mensyaratkan az-zahabu bil-zahab, emas ditukar dengan emas, kemudian perak ditukar dengan perak, kemudian gandum ditukar dengan gandum, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, maka harus sama beratnya. Ya. Berarti disyaratkan 10 gram harus ditukar dengan 10 gram yang baru, tidak boleh berbeda. Tidak boleh 10 gram perhiasan ditukar dengan 15 gram perhiasan ditambah uang. Ini tidak boleh. Bisa akibatkan nanti riba yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW melanjutkan faidza talafatil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Maka apabila emas ditukar dengan perak, ya, dan ini masih sama ilatnya, ilat pengharamannya disebut kepada ulama, pendapat yang kuat adalah sebagai alat tukar. Ya, sebagai alat tukar di masa Rasulullah SAW. Orang-orang menjadikan alat tukar atau mata uangnya adalah dinar dan dirham atau emas dan perak. Maka kalau mata uang berbentuk emas, dinar ditukar dengan mata uang berbentuk dirham, maka Nabi mensyaratkan fabi'u kaifa syi'tum. Ya, boleh kalian menjual berbeda beratnya, yang mana emas beratnya 5 gram, perak beratnya 20 gram. Ya, maka ini dibolehkan. Tapi mensyaratkan, Nabi SAW mensyaratkan, yaitu dengan syarat idza kana yadan biyadin. Syaratnya harus tunai. Tunai itu maksudnya di dalam majelis jual belinya, tempat transaksi jual beli tersebut, itu diserahkan kedua barang. Emasnya diserahkan, peraknya pun diserahkan. Maka tidak boleh berpisah salah satu pihak dengan pihak lainnya dan belum menyerahkan barang miliknya yang akan ditukarkan. Nah, ini yang dimaksud dengan tunai tersebut. Karena banyak juga yang salah memahami ya, bahwa
ketika prakteknya kan kita menyerahkan emas dan pembelinya mengambil uang dulu dari brankas kan. Jadi setelah itu baru dia menyerahkan uangnya. Nah, banyak orang mengira ini bahwa tidak tunai karena mereka memahami tunai itu betul-betul emasnya, uangnya dihadapkan. Tapi yang lebih maksud tunai ini yang maksudnya dilarang Nabi, yaitu jangan sampai ketika berpisah masih ada yang belum diserahkan. Jadi intinya selagi masih dalam satu majelis, ya, maka ini masih dianggap tunai. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Karena banyak yang memahami kan, biasanya kan kalau kita jual beli emas, emasnya diambil dulu, ya, dicek, baru setelah itu diserahkan uang. Nah, sebagian orang menganggap ini tidak tunai, karena uangnya diserahkan nanti. Padahal kan masih di tempat satu majelis. Nah, ini masih dianggap tunai. Nah, ini yang dijelaskan Nabi dalam hadis ini. Bagaimana sekarang hukumnya membeli emas dengan rupiah? Apakah juga harus disyaratkan tunai? Artinya di tempat transaksi, ya, sebelum berpisah sudah harus dua belah pihak menyerahkan kedua barangnya. Uang diserahkan, emas juga diserahkan. Apakah itu disyaratkan? Maka pendapat yang kuat dari para ulama bahwa ilat atau alasan emas dan perak itu sebagai komoditi ribawi, yaitu dikiaskan kepada mata uang yang lainnya yang bukan berbentuk emas dan perak, ya, karena sebab ribanya adalah sebagai alat tukar atau mata uang. Maka apapun bentuk mata uang yang diakui oleh orang-orang, diakui oleh masyarakat, maka dia berlaku seperti emas dan perak atau dinar dan dirham di masa Nabi SAW. Ya. Tetapi untuk emas dan perak, maka dia ilat ribanya selain dia emas dan perak, juga ilatnya sebagai alat tukar. Ya. Maksudnya, emas di masa Nabi ada yang berbentuk dirham. Nah, emas di masa Nabi ada yang berbentuk mata uang, dinar, dan juga ada emas yang berbentuk perhiasan. Dan seluruh ulama sepakat, ya, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Hubairah pada yang wafat tahun 500-an Hijriyah, mengatakan ulama fikih seluruhnya sepakat tidak boleh menukar emas dinar yang bentuknya mata uang dengan emas yang bentuknya perhiasan atau barang-barang dengan cara tidak tunai dan berbeda beratnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, dengan kesepakatan ini para ulama seluruhnya mengatakan emas dan perak sampai kapanpun dianggap sebagai komoditi ribawi. Kemudian para ulama mencari barang-barang yang lain yang sama dengan emas dan perak ini, maka mereka juga menyimpulkan, membuat keputusan, ulama mazhab, pendapat yang kuat bahwa emas dan perak ini ternyata mayoritasnya adalah berbentuk alat tukar. Sehingga alat tukar apapun berlakulah padanya hukum riba, seperti dinar dan dirham. Oleh karena itu, ya, dikarenakan mata uang berlaku sebagai mana emas dan perak yang mayoritas digunakan di masa Nabi sebagai alat tukar, maka berlakulah padanya hukum riba. Sehingga dengan demikian tidak boleh seseorang membeli emas atau membeli perak dengan mata uang
apakah rupiah ya, atau dolar dengan cara tidak tunai. Dengan cara tidak tunai, disyaratkan harus bentuknya tunai. Artinya dalam majelis transaksi kedua barang sudah harus diserahkan sebelum mereka berpisah. Maka tidak boleh ketika berpisah dari transaksi masih ada barang yang belum diserahkan. Dengan demikian, maka haram hukumnya akan mengakibatkan riba dalam riba jual beli, ya, tukar menukar, apabila seorang membeli emas dengan rupiah dengan cara kredit misalkan, ya. Atau maka ini menjadi haram karena dengan kredit berarti ada sebagian uang yang tidak diserahkan, padahal diserahkan seluruhnya harus diserahkan di tempat transaksi. Maka ini bisa menyebabkan riba. Kemudian, maka tidak boleh juga dengan demikian membeli emas dengan cara online. Maksudnya online, yang mana tempat transaksinya adalah media online. Yang mana ketika kita selesai melakukan transaksi, masih ada barang yang belum diserah terimakan. Salah satunya pasti ada yang belum diserah terimakan. Contohnya, bisa jadi kita sudah membayar, sudah mentransfer uang tersebut, tetapi pembeli belum menerima emasnya. Nah, padahal mereka setelah transaksi online tersebut sudah berpisah, maka termasuk larangan Nabi yaitu harus tunai. Jadi haram hukumnya kita membeli emas dengan cara online. Nah, juga ada bentuk produk yaitu dengan cara menabung emas, ya, investasi dengan cara menabung emas. Yang mana bentuknya ketika kita menyetorkan uang rupiah, kemudian dikonversi dengan berat emas. Misalkan kita menabung 100.000, maka dikonversikan dengan emas menjadi misalkan 0,1 gram. Ya, emas. Dalam catatannya ditulis 0,1 gram emas. Ya, uang kita tadi langsung ditulis kita serahkan uang 100.000. Kemudian dalam catatan buku yang kita terima yaitu ditulis 0,1 gram emas. Dan ternyata emas 0,1 gram itu tidak ada. Tidak ada. Dan nanti ketika sudah ada, misalkan menjadi 1 gram, baru bisa dicetak dengan tambahan biaya. Berarti ketika kita menyerahkan uang 100.000 tersebut tidak ada emasnya, maka terjadilah pertukaran rupiah yang diserahkan dengan emas yang tidak ada wujudnya, hanya bentuk tulisan saja. Maka ini terjadilah transaksi menukar rupiah dengan emas dengan tidak tunai. Maka ini dalam bentuk investasi yang diharamkan berarti di dalam Islam. Nah, setelah kita mengetahui sebagian kecil dari bentuk transaksi jual beli emas atau bentuk investasi, ada juga istilahnya murabahah emas atau menabung mencicil emas dengan cara kredit. Maka otomatis ini adalah bentuk investasi yang diharamkan oleh sepakatan para ulama. Nah, mungkin juga perlu saya sampaikan, ya, ternyata ada pendapat ulama yang lain, yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini juga yang dipilih oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang mana Syekhul Islam Taimiyah membolehkan menukar emas bentuk perhiasan dengan emas berbentuk mata uang itu dengan berbeda beratnya dan tidak tunai. Alasannya dikarenakan bahwa perhiasan sudah berbentuk barang, sehingga berlakulah seperti hukum barang-barang yang lainnya, seperti handphone, kursi, mobil, atau yang lainnya.
boleh berbeda dan tidak tunai, dibeli dengan cara kredit. Maka pendapat ini lemah, dilemahkan oleh seluruh ulama. Ya, tidak dianggap pendapat Ibnu Taimiyah ini karena sebelumnya sudah ada pernyataan oleh Ibnu Hubairah bahwa seluruh ulama sudah sepakat ijma bahwa tidak boleh menukar emas dengan cara tidak sama karena bertentangan dengan hadis Nabi, az-zahabu bil-zahab wal fiddah bil fiddah, emas ditukar emas harus sama. Maka ucapan Nabi emas dengan emas ini bentuknya umum, baik bentuknya dinar, ya bentuknya mata uang, dirham, dinar, maaf, maupun bentuknya perhiasan, maka termasuk adalah emas. Maka tidak boleh berbeda beratnya. Dan ini juga yang dipertegas kembali oleh ulama dunia pada yang dilakukan oleh negara Oki tahun 1995, menyatakan kembali seluruh ulama sepakat tidak boleh menjual emas dengan cara tidak sama atau dengan rupiah atau dengan mata uang dengan cara kredit. Terakhir, bahwa tadi kita sampaikan di awal, investasi emas ini cenderungnya dilakukan oleh orang-orang untuk waktu yang lama. Sehingga ada ketentuan syariat yang harus kita ketahui berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34, kewajiban ketika kita memiliki emas dan sudah mencapai nisab dan berlalu 1 tahun Hijriah, wajib kita untuk mengeluarkan zakatnya. Allah mengatakan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah. Di antaranya adalah zakatnya. Fabasyirhum bi'adzabin alim, beritahulah mereka azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, nanti pada hari akan dipanaskan harta emasnya tersebut dan perak tersebut di api neraka, di dalam api neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, maka disetrikakanlah ke jidat mereka, lambung mereka, punggung mereka, maka dikatakan hadza ma kanastum li anfusikum, ini yang dahulu kalian simpan-simpan dan kalian tidak mengeluarkan zakatnya, ya maka masuk diazab dengan masuk neraka jahanam. Dan lebih khusus lagi, padahal sudah berada di dalam api, ditambah lagi azabnya yaitu dipanaskan harta tersebut, disetrikakan, menunjukkan begitu pedihnya azab orang yang memiliki emas dan dia tidak mengeluarkan zakatnya. Adapun nisabnya yaitu 85 gram emas dan dikeluarkan setiap 1 tahun Hijriah. Ya. Maka berbeda para ulama apakah emas yang dipakai ada kewajiban zakatnya. Jumhur ulama mengatakan emas perhiasan yang bentuknya dipakai tidak ada kewajiban zakat. Tetapi emas yang tidak dipakai hanya disimpan baik bentuknya perhiasan, maka seluruh ulama sepakat ini wajib dizakati. Wallahu ta'ala alam. Saya lebih cenderung memilih untuk kehati-hatian pendapat ulama, walaupun emas itu bentuknya perhiasan dan dipakai, hendaknya untuk kehati-hatian dikeluarkan zakatnya. Walaupun ini pendapat sebagian kecil ulama, tetapi berdasarkan hadis Nabi ketika seorang wanita, ibu, memiliki anak perempuan kecil dan bertemu dengan Rasulullah SAW, dan anak ini memiliki perhiasan, dan Nabi bertanya, apakah engkau sudah mengeluarkan zakatnya? Maka ibunya mengatakan belum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maukah engkau nanti anakmu ini dikalungkan dengan neraka? Maka ketika itu juga wanita tersebut memberikan zakatnya. Hadis ini ya dinyatakan sebagai ulama sahih, dan untuk inilah Allah alam untuk kehati-hatian
walaupun mayoritas ulama mengatakan bahwa barang yang dipakai tidak ada kewajiban zakatnya, diantaranya adalah perhiasan kalau dipakai tidak ada kewajiban zakatnya. Ini adalah perbedaan para ulama. Wallahu ta'ala. Semoga apa yang kita dengarkan tadi bermanfaat bagi saya dan kita semua dalam melakukan investasi emas, agar investasi kita, uang yang kita dapatkan menjadi uang yang halal, membawa keberkahan. Selanjutnya saya kembalikan pada Pak Iref untuk diskusi dan tanya jawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu antum Ustaz. Masya Allah, banyak ilmu yang kita dapat ambil Ustaz dari antum Ustaz. Dan kami rasa Ustaz, insya Allah pada malam ini mungkin ada banyak pertanyaannya, karena dari topiknya ini lebih mudah dipahami Ustaz dibandingkan topik investasi sebelumnya seperti saham, ya apalagi sukuk gitu ya. Dan ini insya Allah emas lebih mudah, lebih familiar bagi masyarakat Indonesia. Baik Bapak Ibu, kami rasa Bapak Ibu ada pertanyaan, dan silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan lain juga. Jadi nggak mesti harus emas, bisa yang lain juga. Lalu sebelum kita mulai pertanyaannya, ada beberapa yang kami sampaikan. Yang pertama adalah nanti mohon disampaikan dari mana asalnya, nama dan dari mana. Ini Masya Allah Ustaz, sepertinya ini sudah datangnya dari beberapa negara Ustaz. Ini kami lihat nih ada dari Inggris dan juga dari Pakistan juga, ya Masya Allah. Ya jadi semoga banyak masyarakat ya yang paham gitu ya, lebih paham terkait dengan fikih muamalah yang benar, yang sahih gitu ya Ustaz ya. Lalu juga yang insya Allah amin. Lalu yang kedua juga nanti mohon langsung ke pertanyaannya, inti pertanyaan seperti apa supaya bisa menghemat waktu, karena kita hanya 1 jam, jadi insya Allah sampai jam 9:15 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir, jika ada menyebutkan sesuatu mohon dirahasiakan ya lembaganya atau namanya supaya tidak menyinggung pihak-pihak lain. Baik Ustadz, Masya Allah sudah ada pertanyaan ya. Ini ada yang resen, jadi kita utamakan yang resen, Bapak Ibu. Silakan dengan Pak Budi ya, Pak Budi Bahar. Tafadhol Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya off cam ya Ustadz. Langsung aja ke pertanyaan. Mohon maaf, dari mana Pak? Saya di Jakarta, dari Jakarta. Ya, silakan Pak. Saya pernah ikut program salah satu produk bank syariah, saya tidak sebut banknya yang mana, untuk menabung emas ya sejumlah XX gram dengan cara mencicil 1 tahun. Yang emasnya baru diterima pada saat setelah lunas. Nah, waktu itu saya sempat bertanya, apakah ini termasuk gharar? Terus dari pihak banknya menyatakan bahwa ini sudah disetujui oleh DKN. Syariah ya. Jadi sekarang ini saya jadi dengan penjelasan Ustadz ini saya jadi takut sekali Ustadz, apa yang harus saya lakukan Ustadz. Sementara emasnya sudah terima dan sudah lunas. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan apanya Pak Budi? Ya, apakah menabung emas dengan cicilan itu, ini padahal produknya produk bank syariah ini. Jadi tadi penjelasan Ustadz ini termasuk haram ya. Ya. Kalau sudah terlanjur ini gimana Ustadz? Baik, kita sampaikan dulu ya kenapa tadi kita jelaskan haram dan kenapa ternyata ada produk bank syariah. Dan apa nanti kita akan lanjut jawabannya bagaimana selanjutnya. Terlanjur sudah membelinya. Tadi sudah kita sebutkan ya bahwa ini adalah sepakat para ulama, ijma para ulama. Di antara perkataan ijma adalah perkataan Ibnu Hubairah. Beliau wafat pada tahun 560 Hijriah. Beliau mengatakan umat Islam telah sepakat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas atau perak dengan perak, baik yang masih berbentuk bahan baku, berbentuk mata uang, ataupun berbentuk perhiasan dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Ini merupakan riba nasiah dari riba fadl. Kemudian Ibnu Juzai juga mengatakan para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak
atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Ya. Akan tetapi serah terima kedua barang wajib dilakukan tunai. Nah, bagaimana memahami dari perkataan para ulama ini dengan yang dilakukan oleh bank syariah? Bank syariah mereka hanyalah pelaku bisnis, yang mana bisnis mereka diatur oleh OJK dan BI. BI dan OJK sudah menunjuk bahwa DSN MUI atau Majelis Ulama Indonesia sebagai pegangan menentukan bahwa sesuai syariah atau tidaknya. Dan kita melihat ternyata bahwa DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, yang diakui negara Indonesia sebagai lembaga yang perkataannya berlaku dalam hukum syariah, berfatwa bahwa boleh membeli emas dengan cara mencicil. Dalilnya perkataan Ibnu Taimiyah. Ya, tadi sudah kita sebutkan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan menukar emas perhiasan dengan emas berbentuk mata uang dengan cara berbeda beratnya dan tidak tunai. Alasannya dikarenakan bahwa perhiasan itu sudah menjadi barang, bukan lagi sebagai alat tukar. Sehingga dengan demikian boleh barang ini ditukar dengan emas alat tukar dengan cara tidak tunai. Baik. Berikutnya dalilnya bahwa perhiasan ini sudah dirubah, tidak lagi murni emas. Ya. Maka kita katakan, kita bantah tadi bahwa sebelum perkataan Ibnu Taimiyah, para ulama semuanya sudah sepakat ya bahwa tidak boleh menukar emas dengan nama bentuknya emas dengan cara tidak tunai maupun berbeda beratnya. Dalilnya karena ucapan Nabi, az-zahabu bil-zahabi, ya, emas dengan emas. Maka perhiasan yang terbuat dari emas walaupun dia perhiasan bentuk barang tapi masih emas dan ditukar dengan emas yang bentuknya mata uang, ya, dan itu pun masih emas, maka tidak boleh berbeda beratnya. Ini semua yang sudah disepakati oleh para ulama. Sehingga kalau ada yang menyelisih kesepakatan setelahnya, ini perkataan ulama tidak dianggap. Maka perkataan Ibnu Taimiyah dianggap syadz, lemah. Ya, dianggap lemah. Kemudian dalil berikutnya bahwa ini sudah dirubah berbentuk bukan lagi murni emas. Maka ini juga lemah pendapatnya. Kenapa? Karena ternyata mata uang pun itu dirubah. Ada lukisan-lukisannya, ada ya sudah bukan murni emas tapi ada perbuatan manusia juga di sana, dirubah dari emas yang murni dirubah dibentuk dicetak. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sama seperti perhiasan dia juga dicetak, maka mata uang juga dicetak. Nah, oleh karena itu semua ulama sampai sekarang pun tadi kita katakan seluruh ulama dunia berkumpul memutuskan tahun 1995 bahwa pendapat menegaskan kembali tidak boleh ya emas perhiasan atau apapun berbeda ditukar dengan emas yang bentuknya logam mulia ya, yang kotak-kotak itu, yang petak-petak itu. Batangan. Nah, ditukar dengan tidak sama beratnya. Nah, kemudian ternyata fatwa DSN MUI ini tidak sama dengan, bahkan terlalu ekstrim dalam menerapkan pendapat Syekhul Taimiyah. Ya. Nah, kenapa Syekhul Taimiyah mengatakan bahwa kalau emas itu bentuknya perhiasan ini boleh. Tetapi ternyata DSN MUI mengumumkan seluruh emas, baik itu yang perhiasan maupun bentuknya batangan yang murni, itu boleh dibeli dengan cara kredit. Berarti tidak ada pendapat ulama sebagai landasan fatwa DSN MUI. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, berarti DSN MUI mengambil
pendapat yang tidak ada pendapat ulama sebelumnya. Memang ada sebagian ulama kontemporer yang sama dengan fatwa Daisan Mui, tapi ini tidak dianggap. Pendapat ini lemah karena jelas-jelas bertentangan dengan ucapan Nabi, emas ditukar emas harus sama dan harus tunai. Dan begitu juga dengan emas ditukar dengan rupiah, ya maka ini sama-sama komoditi ribawi dan alat tukar. Ya, emas sampai kapanpun dia menjadi alat tukar. Nah, kemudian kita tanya kembali kepada orang-orang yang membeli emas, apakah tujuannya sebagai barang dipakai atau tujuannya untuk sebagai mata uang yang akan menyimpan barangnya? Karena kita ketahui bahwa orang menyimpan kekayaan itu dengan uang. Dan kenapa orang menyimpan dengan emas? Karena menunjukkan hadis Nabi tersebut ternyata ada hikmahnya. Kenapa Nabi mengatakan tidak dinar atau dirham, tapi Nabi mengatakan emas? Ternyata Allah alam, para ulama mengatakan di sini ada rahasianya, hikmahnya. Ternyata yang cenderung stabil dijadikan mata uang itu adalah emas. Jadi sampai kapanpun emas ini tetap diakui orang-orang sebagai alat tukar untuk menyimpan kekayaan. Karena kalau kita menyimpan dengan mata uang yang bukan emas bentuknya, ternyata ada risiko nilainya yang turun. Rupiah contohnya, tahun 80-an dengan sekarang itu jauh turun nilainya. Nah, jadi yang aman menyimpan kekayaan dan sebagai mengukur kekayaan itu adalah emas. Nah, inilah hikmahnya Allah Ta'ala. Nah, orang-orang membeli emas itu tujuannya adalah untuk menyimpan kekayaan, ya, sampai kapanpun diakui oleh manusia. Tapi kalau rupiah, ya, nah bisa jadi tidak berlaku lagi ketika diputuskan oleh undang-undang, tidak berlaku, tidak ada nilainya. Tapi emas ini sampai kapanpun orang akan tetap mengakui sebagai menyimpan kekayaan. Dengan demikian, ya, bahwa sebab hikmah ucapan Nabi emas tersebut sampai kapanpun dia menjadi alat tukar dan tidak bisa dikatakan sebagai komoditi barang. Allah alam, pendapat yang kuat, jelas-jelas fatwa MUI ini perlu sangat kontroversi dengan ulama-ulama internasional. Maka dengan demikian, kalau kita terlanjur telah melakukannya dan sebelumnya karena ada alasan bahwa ini ada pendapat MUI, dan sekarang kita sudah mengetahui ternyata ada pendapat lebih kuat, lebih dekat dengan dalil, menyatakan tidak boleh, maka otomatis yang dulu sekarang dirubah menjadi haram. Adapun yang telah berlalu kita melakukan, maka semoga Allah memaafkan karena ketidaktahuan. Maka tidak dianggap berdosa dan sah melakukan jual belinya sehingga tidak perlu dijual. Ya, Allah Ta'ala. Jazakallah khairan, Ustaz. Masya Allah. Sekarang Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ini ada pertanyaan yang serupa Ustaz dari Bu Herdian. Jadi ini masa pandemi ini beliau karena alasan mobilitas Ustaz. Jadi agak susah ya pada saat pandemi. Jadi beliau memutuskan beli emas secara online Ustaz. Nah lalu beliau bertanya juga Ustaz, apakah ada, dan beliau baru tahu ini riba ternyata karena tidak tunai. Lalu beliau bertanya Ustaz, tobatnya seperti apa gitu? Apa yang harus saya bayar untuk melakukan tobat atau bagaimana cara menghitungnya? Jadi ya ini soal gimana Ustaz? Silakan Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya. Nah, ribanya ini adalah riba dalam jual beli. Karena riba itu ada dua pembagian, ada riba dalam hutang piutang dan ada riba dalam jual beli. Dan tingkat pengharamannya lebih ringan daripada riba hutang piutang. Kalau riba hutang piutang, haramnya akan berubah menjadi mubah ketika ukurannya adalah darurat. Contohnya berkaitan dengan nyawa atau hilangnya harta, maka berubah menjadi halal. Seperti ya, ketika kita seorang sakit dan dokter mengatakan kalau berobat sembuh, ya, dan kalau tidak berobat ada kemungkinan akan kehilangan nyawa atau cacat seumur hidup, dan ternyata tidak mendapat pinjaman kecuali pinjaman utang piutang ribawi, ya, hanya pinjaman dari orang yang menggunakan bunga atau lembaga menggunakan bunga, membebankan bunga, maka ini dibolehkan, menjadi boleh. Sebab darurat, karena nyawa ini lebih penting, maka Allah mengatakan
Waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Allah sudah sungguh telah menjelaskan kepada kalian yang haram kecuali kalian terpaksa untuk melakukannya. Darurat, ya, terpaksa tadi berkaitan dengan nyawa diantaranya. Sedangkan riba dalam jual beli, maka ternyata yang kita ketahui tadi berdasarkan hadis Nabi, tidak boleh menukar kurma dengan kurma berbeda beratnya. Ya. Ternyata Nabi membolehkan dalam jual beli ariyah, kalau saya tidak salah namanya, yaitu seseorang, ariyah itu seseorang yang tidak memiliki uang, dan dia hanya memiliki kurma, makanan pokoknya kurma yang sudah kering, dan dia ingin makan kurma muda, ya, kurma muda yang masih di pohon. Ternyata diizinkan oleh Nabi SAW, ya, diizinkan bagi orang yang tidak memiliki uang dan dia hanya memiliki kurma, menukar kurma tuannya tersebut dengan kurma muda. Nah, ini sangat mungkin terjadi riba, bahkan pastikan akan terjadi riba. Karena apa? Karena kurma muda ditukar dengan kurma yang sudah kering. Nah, ini akan, walaupun beratnya sama-sama 1 kilo, yang basah ini 1 kilo, yang kering 1 kilo, tetapi ketika yang basah ini menjadi kering akan berbeda beratnya. Oleh karena itu ini diharamkan juga, hukum asalnya diharamkan. Tetapi Nabi memberikan rukhsah bagi orang-orang miskin. Ya. Nah, ini tidak sampai darurat. Karena padahal orang miskin ini yang tidak memiliki uang tapi ingin makan kurma muda, diizinkan oleh Nabi, itu hanya sifatnya hajiat, kebutuhan. Kebutuhan manusia itu ada 3 tingkatan. Ada darurat, kalau tidak terpenuhi akan meninggal, makan pokok misalnya, itu darurat. Ada hajiat, kalau tidak terpenuhi hanya merasa sempit atau sulit atau susah tidur misalkan. Atau yang ketiga itu tahsiniyat. Tahsiniyat itu kalau kita bahasanya apa? Primer, sekunder, tersier, ya. Tersier itu sifatnya sudah kemewahan, primer kebutuhan untuk nyambung hidup, sekunder yang pertengahan. Nah, untuk kebutuhan sekunder ini ternyata diizinkan oleh Nabi SAW. Nah, pertanyaannya, ya, berarti ini riba jual beli. Ketika dalam masa pandemi, nah, kebutuhan kita untuk membeli emas ini dengan cara tidak tunai, dengan cara online, apakah sudah sampai menjadi kebutuhan yang kedua, yaitu akan sulit? Ya, padahal Allah Ta'ala mungkin sebagian orang ada memang kebutuhannya sudah mencapai hajat, artinya berubah menjadi primer, berubah menjadi sekunder, ya. Nah, maka halal bagi mereka karena dikhawatirkan bahayanya penyakit dan segala macam, padahal dia harus melakukan jual beli emas. Nah akan berbeda satu orang dengan orang lainnya. Saya rasa bisa dipahami jawaban saya. Ada orang memang jual beli emas itu memang terpaksa, maka menjadi boleh. Ada yang sifatnya kedua, masih dibolehkan juga. Tapi kalau sifatnya sudah bermewah-mewahan, maka ini masih belum dibolehkan. Nah, itulah tadi berubah menjadi boleh. Nah, kalau seandainya seseorang sudah sampai menjadi darurat, kebutuhan primer atau sekunder, ini dibolehkan. Tapi kalau sifatnya untuk bermewah-mewahan, maka ini masih menjadi tidak boleh bagi orang tersebut. Dan kalau seandainya tidak boleh dan sebelumnya telah melakukannya, ya maka ketidaktahuan tidak berdosa. Tapi untuk ke depan tidak boleh lagi melakukannya. Wallahu taala alam. Semoga dapat dipahami dengan baik. Baik, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ingin bertanya dan kita coba prioritaskan bagi yang raise hand. Nah, sudah ada yang raise hand dengan Ibu, saya rasa Ibu Wahyu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ana mau bertanya ini, Ustadz. Dari mana, Bu? Saya dari Jambi. Baik, Bu, silakan, Bu. Ini Ustadz, anak kan jual, misalnya anak jual barang ya, tapi anak bilang aja lah, biar ini anak tuh kan jual bumbu, tapi bumbunya bukan anak yang buat, Ustadz, anak ngambil dari orang lain. Anak tuh cuma ngiklan, nanti kalau ada orang yang mesan,
saya list dulu, nanti kalau barang datang baru mereka bayar. Apa perdagangan seperti itu diperbolehkan, Ustadz? Apakah Ibu sudah menerima uang dari pemesan ke Ibu? Enggak, Ustadz. Nanti saya list pesanan mereka, terus saya sampaikan ke yang pembuat bumbu. Nanti begitu barang datang, saya antarkan ke mereka, baru mereka kasih uang ke Ana, Ustadz. Ya, maka ini dibolehkan Ibu menyampaikan kepada calon pembeli yang akan membeli kepada Ibu, kita janji untuk melakukan jual beli. Ya, kapan melakukan jual belinya, sahnya jual belinya nanti ketika barang sudah saya miliki dan saya antar dan Ibu nyerahkan uang, dan kalau Ibu pun tidak jadi membeli tidak apa-apa. Nah, kalau demikian maka menjadi boleh. Ya, bisa dipahami Bu Wahyu? Ya, saya rasa jelas ya. Bu Wahyu? Iya, Ustadz. Tapi maksudnya tuh Ana dulu yang nalangin uang ke pembuat bumbu itu, Ustadz. Nggak apa-apa, Ustadz? Bukan nalangin Ibu, Ibu membeli dulu. Oh, nah, Ustadz. Bukan bahasanya bukan nalangin, tapi Ibu dulu beli pakai uang Ibu. Setelah Ibu beli, Ibu kuasai barangnya, dan ketika itu baru boleh Ibu menjual ke orang lain. Jadi orang yang pesan ke Ibu itu mereka belum jual beli, baru sifatnya janji, belum mengikat. Artinya ketika mereka tidak jadi membeli pun tidak mengapa. Nah, Ustadz. Syukran Ustadz atas ilmunya. Jazakallah khairan. Wa jazakillah khairan. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami Bu Wahyu ya, dan semoga bisnisnya lancar dan berkah. Amin. Baik Ustadz, syukran Ustadz atas jawaban Anda Ustadz. Kita mohon izin Ustadz untuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Fahmi, silakan Pak Fahmi. Dan dari mana Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kalimantan, Ustaz. Masya Allah. Silakan Pak. Terkait tentang jual beli emas ini, Ustaz. Saya kan beberapa kali ngikut juga, Ustaz, dengan ulama-ulama di DSN ini, Ustaz. Ya. Terkait jual beli emas. Jadi beliau berpegang kepada fatwa-fatwa ulama-ulama kontemporer. Ya. Dan juga ketika saya tanyakan juga, Ustaz, tentang hadis itu, tentang hadis dari Ubadah bin Samit itu, yang zahab bizahab, dan mereka mengatakan bahwa ilatnya emas dan perak itu yang ada dalam hadisnya itu adalah mata uang, Ustaz. Ya. Urusli di asman. Sehingga ketika melihat prakteknya sekarang, emas bukan lagi sebagai mata uang, sehingga berlaku kaidah tagayyurul ahkam bi tagayyurul azmina wal amkinah. Nah, ini menurut Ustadz seperti apa? Kemudian kalau bagi kami pengusaha nih, Ustadz, kalau kami seandainya berpegang kepada fatwa itu, kira-kira gimana, Ustadz? Ya. Artinya kami namanya yakin gitu, Ustadz, ya, yakin dengan fatwanya DSN MUI, dan kemudian kami menerapkan dalam praktek bisnis kami fatwa itu, kira-kira gimana menurut Ustadz? Terima kasih. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ulama-ulama kontemporer yang disebutkan oleh DSN MUI, semuanya rujukannya hanya kepada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Jauzi. Ya, seluruhnya merujuk hanya pada perkataan ulama ini. Sehingga tadi sudah kita katakan pendapat ini tidak dianggap oleh ulama-ulama yang lainnya. Bahkan ulama sebelumnya Ibnu Hubairah mengatakan sudah sepakat. Berarti tidak dianggap lagi ada perselisihan setelahnya. Ini bisa dipahami, Pak? Ya, Kalau sudah ada kesepakatan ulama sebelumnya, maka tidak boleh lagi ada perkataan ulama yang menyelisih. Ya, sehingga perkataan yang menyelisih pasti dipastikan ini tidak dianggap. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi mengucapkan az-zahabu bidzahab, emas dengan emas. Kemudian ini adalah
nas, teks, hadis. Sedangkan ulama yang mengatakan, ijtihad para ulama menjelaskan bahwa bisa dikiaskan, dianalogikan dari perkataan emas ini maksudnya adalah alat tukar. Ini adalah ijtihad para ulama. Dan ijtihad para ulama tidak bisa membatalkan ucapan Nabi. Apa di sini bisa dipahami, Pak? Iya. Nah, maka ucapan Nabi emas dengan emas harus sama, itu tidak bisa dibatalkan hanya dengan perkataan ijtihad para ulama. Sehingga ini jelas pendapat ini aneh ya, tidak dianggap oleh mayoritas ulama. Oleh karenanya ulama OKI sudah sepakat 95 mengatakan ini ya menegaskan kembali tidak boleh menukar emas bentuknya alat tukar dengan emas yang bentuk perhiasan dengan cara tidak tunai. Dengan demikian ya tidak boleh juga uang rupiah dengan emas. Nah itu tadi sudah saya jelaskan dari awal. Nah kemudian pertanyaannya, dengan demikian ya ternyata ada perbedaan para ulama dan ini sampai kapanpun ada perbedaan. Ya. Maka Allah sudah mengatakan in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Kembalilah kepada Allah. Dan maksudnya juga dijelaskan, ya tentunya kita akan memilih pendapat yang lebih dekat pada dalil. Ya. Tidak bisa mengikuti hanya karena hawa nafsu, karena sesuai dengan keadaan kita. Padahal sudah jelas, tadi mayoritas ulama seluruhnya mengatakan, dan berhati-hati memilih pendapat berbeda ulama yang perkataannya sedikit. Ternyata mayoritas ulama mengatakan mengharamkan. Maka sebagai seorang pedagang, pebisnis, ya, jangan kita mengambil pendapat para ulama itu yang sesuai dengan kita. Tapi betul-betul takutlah kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya berhati-hati. Wallahu ta'ala. Ya ini yang sebagai nasihat saya, hendaklah kita dalam mencari rezeki Allah tersebut berlandaskan ketakwaan. Karena ketakutan pada Allah bukan karena hawa nafsu, karena cocok dengan keadaan kita, sehingga kita memilih pendapat yang kadang-kadang ini jelas-jelas bertentangan dengan mayoritas ulama dan bertentangan dengan ucapan Nabi. Nabi melarang emas dengan emas ditukar dengan tidak tunai tadi. Wallahu ta'ala. Ya, itu nasihat saya. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Memang kalau dilihat fatwa DSN MUI, sekarang saya sedang melihat fatwanya Ustaz, memang ada dua pendapat dilarang dan diperbolehkan. Dan ternyata yang dilarang itu mayoritas fuqaha Ustaz. Dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi mayoritas mengharamkan hal bukan tersebut. Mayoritas, tadi sudah dikatakan sepakat, ijma. Sepakat mengharamkan Ustaz ya. Dan juga kami juga ini Ustaz pernah melakukan riset kecil-kecilan Ustaz. Sebenarnya yang melakukan hal ini apakah ada negara lain, apa Indonesia saja gitu Ustaz ya. Ternyata riset kami Pak Ustaz, mungkin nanti ada riset yang lainnya, yang ini yang kami temukan sampai sekarang. Itu cuma Indonesia aja yang bisa melakukan hal tersebut gitu. Negara lain tidak ada negara lain yang melakukan hal yang sama seperti di Indonesia, yaitu jual beli emas secara kredit gitu ya. Dan soalnya saya pernah tanya juga saat pada forum internasional, saya menanyakan kepada pembicaranya bagaimana hukum jual beli emas yang dipraktekkan oleh negara kami di Indonesia. Itu malah saya diketawakan Ustaz pada forum tersebut gitu ya. Jadi memang hanya di Indonesia saja seperti yang kami ketahui Ustaz ya. Baik Ustaz, syukran jazakallah Ustaz atas jawaban antum Ustaz. Mohon izin ke pertanyaan berikutnya. Tadi sepertinya Bu Meta sudah angkat tangan, lalu angkat tangan lagi, mungkin Bu Meta dulu. Silakan Bu Meta. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kan yang saya tahu untuk investasi logam mulia ini mencapai harus membayar zakat ketika sudah mencapai nisab di 85 gram. Nah, sedangkan misalnya nih saya kan sudah punya itu selama setahun baru dibayarkan begitu ya Ustadz ya. Nah, itu kan hanya yang berbentuk logam mulia saja. Ketika saya memiliki perhiasan berbentuk gelang, cincin, kalung, yang saya tahu katanya itu tidak perlu dibayarkan zakatnya bersama logam mulia itu, begitu Ustadz ya? Jadi pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya adalah maksudnya saya memang tiap tahun yang harus saya keluarkan memang yang logam mulia saja atau memang total dari yang saya investasikan gitu Pak Ustadz?
Karena takutnya saya ada kekurangan bayar, dan itu kan bayar zakatnya sesuai harga gramasi saat itu ya, begitu Pak Ustadz ya? Perhiasan ibu pakai setiap hari? Pakai. Setiap hari dipakai, ya. Kalau Nah, memang banyak sih kalau perhiasan, soalnya emang nggak suka, lebih suka LM gitu Pak Ustadz. Nah, kalau yang dipakai setiap hari, nah itu memang mayoritas ulama mengatakan tidak ada kewajiban karena barang dipakai. Nah, itu mayoritas ulama. Maka boleh kita mengikuti mayoritas ulama ini. Ya, jadi yang dihitungannya karena memang ada hadis Nabi mengatakan ya bahwa pada budak dan kendaraan yang dipakai maka tidak ada kewajiban zakatnya. Kendaraan, nah artinya ada zakat hewan ternak dan ini hewan ternak ini kalau dipakai maka tidak ada kewajiban zakatnya. Dengan demikian juga emas ada zakatnya, tapi kalau dia dipakai tidak ada kewajiban zakatnya. Ini pendapat mayoritas ulama. Sehingga yang dihitung hanya logam mulianya saja. Kalau untuk harganya harga gramasi tahun saya bayar ya Pak Ustadz ya, betul ya? Betul. Waktu wajibnya itu ibu melihat harga antam, harga beli, berarti harga jual antam berarti. Oh, harga jual antam. Oh, ya, baik. Ya. Itu setiap tahun berarti ya, ketika misalnya dijual dan dibeli lagi itu juga harus mengikuti total yang dimiliki saat itu, begitu Pak Ustadz ya? Ya, misalkan ibu sebelumnya emasnya 90 gram emas. Waktu wajibnya minggu depan, ternyata sekarang ibu beli lagi emasnya. Nah, maka sebaiknya yang emas baru ini tetap ngikutin tahun emas yang sebelumnya untuk memudahkan ibu sendiri. Ya, kalau jadi ibu nggak lalai ya. Kalau ibu pisah-pisah, nah kebingungan nanti emas ini tahunnya gini, ini tahun ini yang emas yang ini tahunnya tanggal sekian, yang ini tahun sekian, nah ini merepotkan ibu. Maka dengan demikian pendapat yang untuk memudahkan, maka setiap pertambahan itu ya ngikutin tahun atau haul harta yang sebelumnya sudah lebih duluan. Nah, itu kalau dikeluarkannya boleh ke masjid begitu ya Pak Ustadz ya? Zakat tidak boleh, tidak sah dikeluarkan ke masjid. Zakat dikeluarkan kepada mustahik yang 8. Oh iya. Fakir miskin itu ya. Kemudian ibu memastikan mereka itu berhak. Jangan sampai mereka tidak berhak, maka tidak sah zakatnya. Baik. Jazakallahu khair, Pak Ustadz. Ya, terima kasih kesempatan bertanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Meta, semoga dipahami Bu ya. Dan syukur jazakallahu Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik, ada lanjut Ustaz, pertanyaan dari Bu Hani. Silakan Bu Hani. Dan dari mana asalnya? Mungkin pertanyaannya singkat padat. Ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya Hani dari Qatar. Dari mana? Begini Ustaz, dari Qatar. Oh, Masya Allah. Ya, silakan Bu. Mengenai pembayaran zakat untuk emas. Ketika kalau saya beli emas itu di Qatar dan saya ada emas di Indonesia, untuk pembayaran zakatnya apakah di masing-masing tempat kan untuk yang di Qatar dengan rial. Sementara untuk di Indonesia kan saya beli dengan rupiah. Nah, untuk pembayaran zakat itu apa harus masing saya menyimpan emas dengan currency yang berlaku di situ, atau bisa saya satukan gitu? Misalnya saya mau bayarnya di Indonesia semua gitu. Itu ke rupiah. Kayaknya tadi terputus-putus ya. Saya khawatirnya salah paham Ibu. Ya betul. Ulangi lagi pertanyaannya. Kalau saya memiliki emas, Ustaz, saya kan tinggal di Qatar. Ya. Bagaimana, jelas tidak suaranya? Sekarang jelas Ibu. Saya beli emas di Qatar dengan currency rial. Dan saya ada juga misalkan di Indonesia ketika saya harus membayar zakat, apakah saya harus membayar masing-masing si emas ini, posisi emas ini ada ketika saya membeli, atau saya bisa menyatukan emas dengan yang rial saya konvertkan ke
harga rupiah itu. Bagaimana Ustaz? Apakah ngikutin harga Qatar atau harga rupiah, harga Indonesia begitu, Bu? Saya ulangi lagi, apakah ngikutin harga Qatar atau harga rupiah? Kalau misalkan saya mau bayar, kalau saya mau bayar zakatnya di Indonesia, saya akan menghitungnya dengan untuk emas yang di Qatar, saya menghitungnya dengan harga beli di Qatar, tetapi saya konversikan ke rupiah di Indonesia. Nah, gini Bu, mengeluarkan emas, zakat emas itu mengeluarkannya emas. Maksud saya begini, kalau Ibu memiliki emas 100 gram, berarti ada kewajiban 2,5%-nya. Berarti berapa gram itu? 2,5 gram ya. Ya, maka itu yang Ibu keluarkan. Nah, boleh diuangkan dengan rupiah atau dengan uang Qatar, itu dibolehkan, nggak ada masalah. Jadi tergantung di mana Ibu ngeluarin saja. Kalau Ibu ngeluarin di rupiah, berarti dikonversi dengan rupiah. Di Indonesia Ibu konversi dengan rupiah. Kalau Ibu ngeluarkan di Qatar, Ibu konversi dengan uang Qatar. Apakah sesuai dengan pertanyaan jawabannya? Ya, iya. Baik. Baik Ustadz, Bapak Ibu, sudah waktunya, sudah 9:17. Mungkin ya. Mohon maaf waktunya sudah habis karena mungkin sudah larut malam ya. Dan kami mohon maaf sekali atas banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun Bapak Ibu, insya Allah kajian ini 2 pekan sekali ya, insya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk kami semua. Jadi Bapak Ibu bisa tanyakan di kesempatan berikutnya. Baik, sekali lagi alhamdulillah terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti kajian malam ini, dan juga terutama kepada Ustadz Irfandoni Tirmizi Hafizahullah atas ilmu dan waktunya Ustadz. Jazakumullah khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Insya Allah sampai jumpa di kajian berikutnya Bapak Ibu. Untuk informasi kajian serta informasi lain terkait Lariba Consulting, Bapak Ibu dapat menyimaknya melalui Instagram, Facebook, LinkedIn maupun YouTube kami. Baiklah, mari kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.